Pagi Queen, Cila, Uziel, Pagi Kak Lamria. Maggie. Pagi Brenda. Hai. Hai semuanya. Pagi Maggie. Halo. Pagi. Udah banyak ya yang join ya. Pagi semuanya. Oke, kali ini kita mau main game dulu ya. Sekarang ya Kak. Aku mau share-nya dulu sebentar. Oke, adik-adik siap mau main game. Oke. Aku tidak penasaran game ini apa. Aku nggak tahu loh. Apa ya Kak Esther bisa? Aku nggak tahu loh. Apa ya? Apa ya? Aku penasaran deh. Ayo. Oke, udah kelihatan nggak nih? Oh. Oke, jadi hari ini kita mau main game tebak gambar lagi, tapi kali ini kita mau main tebak warna. Oke? Ready? Oke. Ready nggak nih? Ready. Ready. Oke. Oke. Kita mulai ya. Nah, ini dia teka-teki yang pertama. Oke, jadi ada gambar nih. Apakah warna ini ada yang tahu tidak? Merah. Merah. Oke, kita lihat jawabannya adalah Jadi ini warna apa ya jawabannya? Ya, benar, merah. Keren yang menjawab. Konnichiwa. Oke, next ya. Ada apa lagi ya warna selanjutnya? Wow, apa Nah, ya? ini teka-teki yang kedua. Nah, oke, ada yang tahu nggak ini warna apa? Tahu. Biru. Oke, kita lihat jawabannya. Jeng, 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 Jambu, Kak. Keren. Oke. Jawab keren banget. Warnanya biru ya. Nah, coba kita lihat lagi di teka-teki ketiga ada apa nih? Nah, ada yang tahu nggak? Ada gambar 21 nih. Tapi kira-kira apa ya warnanya ya? Oke, kita lihat jawabannya. Apakah benar abu-abu? Iya, benar abu-abu. Oke, lanjut ya. Next, kita mau lihat ada tebak-tebakan apa lagi. Nah, ini yang keempat. Oke, coba perhatiin. Nah, nih ada gambar mangga nih. Terus ada tahu nggak sih ini warna apa? Oke, kita lihat apa benar jingga atau enggak. Jing 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 jing. Iya, benar jingga. Keren, adik-adik yang lain yang belum jawab jangan mau kalah ya. Nah, ini yang kelima. Coba lihat lagi nih yang kelima ada apaan ya? Ada gambar per lagi nih. Tapi kira-kira ini warna apa ya? Oke, coba kita lihat. Perak. Ya, perak ya. Perak. Iya bener. Wih, keren banget yang udah jawab. Padahal jarang banget ya warna perak ini ya. Oke, kita lihat lagi. Di teka-teki yang keenam nih ada apa? Coba perhatiin ya. Nah, bagus oh. Bisa main. gambar Orange. oranye. Oke, kita lihat oranye apa itu? Ya, benar. Kak Esther. Wih. Kak Esther. Ya. Itu Yo. soundnya kayaknya mau di-share dulu Kak Esther. Share sound dulu Kak Esther. Biar videonya ada suaranya Kak. Oh, ini emang sengaja nggak ada, Pak. Oh emang nggak ada. Oh mohon maaf. Iya. Ayo, lanjutkan Kak tips pintarnya. Jangan lupa di-subscribe. Iya. Oke, lanjut ya. Aduh, pokoknya ini ya. Oke, lanjut. Kita mau lihat lagi nih teka-teki selanjutnya. Ini yang ketujuh. Oke.
Nah, ada gambar bunga nih. Ada yang tahu nggak kira-kira nih warna apa ya? Apakah benar ungu? Yap, benar. Jawabannya adalah ungu. Mantap. Loh, adik-adik. Oke, next ya. Apakah makin susah? Coba, apakah ada lagi nih? Ah ya, seperti ke-8 nih. Kita lihat ada apaan ya. Nah, ada gambar kucing nih. Kucing tapi hurufnya diganti. Kuning. Coba kita lihat jawabannya. Kuning apa enggak nih? Warna kuning. Mau main nggak usah ikut. Kuning. Iya, kuning jawabannya. Keren yang udah jawab. What color this one? Next. Nah, ini teka-teki yang ke-9. Nah, ada gambar apaan nih adik-adik? Apa ya ini kira-kira? Pink. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pink. Coba kita lihat. Bener nggak? Pink. Ah, bener. Keren banget yang bisa jawab. Padahal gambarnya cukup susah ya itu ya. Keren banget. Bener jawabannya pink, teman-teman. Oke? Coba kita lihat ada apa lagi nih. Ini makin susah nih ya adik-adik ya. Ini teka-teki selanjutnya. Nah, ada gambar apa tuh? Ayo, apa tuh? Putih. Benar nggak nih? Pada jawab putih soalnya. Coba kita lihat. Coba yang benar. Jawabannya adalah jawabannya putih. Nah, ada coklat. Kira-kira warna yang benar apa? Oh, ini doang ternyata. Saya bisa tebak nggak nih ini warna apaan? Ya, dilihat dari gambarnya warnanya. Ya, benar coklat. Wah, malah Kak Esther yang bingung nih. Cuma ada gambar doang. Benar ya, jawabannya coklat ya. Coba kita lihat apakah masih ada. Nah, ini yang ke-12 coba pada lihat. Nah, ada gambar. Ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Gambar apa ya? Warna apa? Hijau. Coba kita lihat benar nggak hijau nih? Saya juga nggak tahu nih jawabannya. Hijau bener. Oh my god, kalian keren banget. Kita hijau. Nah, ini yang ke-13. Coba lihat lagi, ada apa ya nih? Nah, ini ada masker nih. Item yang sering kita pakai akhir-akhir ini. Ya. Oke. Apakah emas? Ya, benar. Emas jawabannya. Keren banget adik-adik. Yang belum jawab, jangan mau kalah ya. Ini kita masih ada lagi nih. Nah, ini teka-teki yang ke-14. Apaan ya? Waduh, ini ada yang tahu nggak? Cuma gambar doang nih. Kira-kira. Abu. Ini agak susah ya. Buat adik-adik yang tahu ini keren banget sih. Jawabannya adalah jadi iya, jadi warna itu warna nila. Ikan nila. Oke, sampai situ dulu game kita. Itu udah loh, Kak. Oke, tadi gimana nih? Seru nggak gamenya? Semakin Seru, Kak. Nah, buat adik-adik, kita minggu depan
teman-teman ada main game lagi. Jadi jangan lupa join ya. Joinnya jam 8.45 biar nggak ketinggalan main game. Oke? Oke. Nah, by the way sekarang kita mau dengerin deadline ibadah kita dulu, oke? Oke, bentar ya, Kak Esther share. Esther share dulu nih. Jadi tanya ada ibadah gak lagi sekolah minggu, jadi bilang. Nah, oke, sudah kelihatan kan? Ya, ikong dulu. Oke, sebelum kita dengerin deadline kita nih, kita mau yel-yel dulu. Masih ingat kan yel-yel sekarang? Nanti kalau kalian Oke, berarti nanti Kak Esther bilang shine kids, adik-adik bilang shine brightly for God glory ya, oke? Oke, Esther duluan ya. Shine kids. Shine brightly for God glory. Yeay, keren banget. Oke, kita langsung lihat aja kita. Nah, jadi welcome to Shine Community. Di sini ada sosial media kita, adik-adik. Kalau punya Instagram bisa follow ya di Instagram kita Shine Info. Oke, terus ada juga YouTube kita Shine Oke, jangan lupa di subscribe. Nah, next. Nah, yang pertama, jangan lupa share link ibadahnya ke teman-teman kalian. Jadi ajak teman-temannya ibadah, oke? Terus yang kedua, jangan lupa pakai nama kalian. Nama kalian kan keren. Jadi pakai nama kalian, nama asli kalian, oke? Biar kakak-kakaknya juga tahu nama kalian. Terus yang ketiga, jangan lupa buka kamera biar kakak-kakaknya bisa lihat kalian benar-benar ikut ibadah tidak. Terus kan kakak kalian juga bisa lihat wajah-wajah manis kalian. Oke. Terus yang keempat, cari tempat yang nyaman buat ibadah. Oke. Jadi jangan di tempat yang berisik-berisik. Oke. Nah, jangan lupa pakai headset atau earphone for best experience. Jadi biar kalian lebih dengar lagi. Tapi kalau kalian nggak ada, nggak apa-apa kok. Tapi jangan lupa ya tadi cari personal space. Jadi kalian jangan di tempat yang berisik biar kalian fokus ibadahnya, oke? Terus yang keenam, time to worship our God. Nah, ini kan hari Minggu nih kita mau ibadah. Jadi kita pakai waktu ini kita khususkan untuk ibadah. Oke, adik-adik? Terus yang ketujuh, worship expressively. Nah, kalau misalnya nanti kita pujian penyembahan, adik-adik jangan lupa kita bisa nyanyi bareng. Terus kalau misalnya disuruh berdiri, kita berdiri. Kalau misalnya kita ikut menyembah, oke? Terus yang ke-8, jangan lupa take note. Nah, buat adik-adik, nanti kalau ada khotbahnya, adik-adik bisa catat, entah itu di HP atau di buku kalian, biar nanti khotbahnya bisa kalian baca-baca ulang lagi deh, oke? Next, saya mau bacain satu ayat nih dari Matius 1 ayat 12. Oke, isinya adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. So, have a good service. Oke, silahkan Kakak Trisman dan tim. Oke, shalom adik-adik. Oke, hari ini kakak mau nyapa nih adik-adik semua. Yuk, adik-adik semua, yuk buka kameranya sebelum kita memulai ibadahnya. Biar kita melihat nih kalian yang cantik dan ganteng. Oke, sekali lagi kakak mau sapa. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Semua merasakan sukacita Tuhan, amin. Amin. Oke, sebelum kita mau memuji Tuhan, kakak mau informasikan kepada adik-adik semua. Nanti kalau kakak aja menari, bangkit berdiri buat gerakan. Yuk, adik-adik juga ikutan ya. Nanti kakak akan buat gerakannya. Adik-adik ikutan ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih bisa ibadah Tuhan meskipun online Bapa, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan sungguh ada di setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami pada pagi hari ini.
Sebentar kami akan memuliakan Engkau, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Berkati kami karena kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musik. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Yuk ikuti gerakan kakak. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Yuk kita nyanyi dari awal. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Sebentar. Oke, kakak lupa nih, adik-adik semua boleh bangkit berdiri nggak? Kita mau buat gerakan nih biar semangat pagi hari ini. Yeay. Boleh bangkit berdiri semuanya? Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, musik. Aku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Lagi. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Saat hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ingat siapa? Ku ingat Bapakku di surga. Ingat siapa? Ku ingat Bapakku di surga. Oke, haleluya. Wow, luar biasa ya kalian semangatnya. Oke, kakak ajak kalian untuk duduk kembali. Oke, buat adik semua, hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita buat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Kini ku bersamamu, sebab hanya dekatmu Allahku, ku
sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Yuk buat adik-adik semuanya, yuk mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk angkat suaramu, yuk kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yuk kita sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah, angkat tanganmu. Kami sembah Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ora la 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 mase, ora bala bala mase, ora bala bala mase. Yuk ada di mari sembah Tuhan. Yuk kita ucapan syukur. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi selalu di hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih bisa ibadah. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima firman Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami mau mendengar firman-Mu,
Karena itu yang selalu kami rindukan ya Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk Kamita. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Yuk, sebelum kakak mau sampaikan firman Tuhan, Kak Mita mau aja adik-adik sama-sama kita deklarasikan firman Tuhan dari Mazmur 91. Kak Mita minta Kak Yuni tolong bantu dioperasikan dong ya, kita sama-sama dengarkan dan sama-sama deklarasikan. Nanti kalau tulisannya nggak kelihatan, nggak apa-apa, minggu depan Kak Mita ganti, Kak Mita perbaiki. Nah, adik-adik yang sudah hafal sama-sama kita ucapkan ya. Yuk, silakan videonya Kak. 1 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, wah di muka Kak Mita ada apa itu ya? Kok ada daun-daun, ada tanda-tanda malu-malu meong? Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Tadi kita sudah baca dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 16. Dan nanti kalau setiap minggu kita baca, nanti adik-adik lama-lama sudah hafal. Siapa yang sudah hafal? Coba Mazmur 91, coba kasih reaction aja ya, nggak usah di-mute, nggak usah di-unmute, semua kasih reaction kalau yang sudah hafal. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi tubuh kita. Nah, sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik, yuk kita dengar firman Tuhan. Semua duduk yang rapi, siap-siap. Adik-adik yang masih tutup kamera, siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kak Mita. Yuk. Ready ya? Yang tutup kamera berarti kamu sudah ready untuk ditanya nanti sama Kak Mita. Nah, adik-adik coba semua buka kameranya. Nanti tiba-tiba Kak Mita mau tanya ini, kasih lempar pertanyaan nih. Ya, jadi semua buka kamera. Yang tutup kamera nanti dapat pertanyaan yang manis-manis dari Kak Mita. Oke, selama ibadah sampai selesai, Kak Mita harap nanti semuanya tetap dalam kamera yang on. Oke ya. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Nah, oke, wait.
Sebentar ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Mita ambil dari kitab Wahyu. Jadi seperti apa dia, kita mau lihat sama-sama, kita mau dengarkan sama-sama. Hap, adik-adik sudah nampak? Oke, yuk. Adik-adik di rumah masing-masing coba fokus lihat ke layar, tidak ngobrol-ngobrol lagi, tidak ngunyah-ngunyah lagi, tidak makan-makan lagi. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan yang di atas dan yang di bawah. Yuk sama-sama ya, nggak usah di unmute semuanya dalam tetap mute. Tapi Kak Mita mau perhatikan nih, siapa adik-adik yang buka mulut membaca dengan yang tidak buka mulut membaca nih. Kak Mita nampak dari layar Kak Mita. Yuk kita baca sama-sama ya. Dari Yoel 2 ayat 32. 1, 2, 3 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, satu lagi yang di bawahnya yuk sama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau tidak bertobat. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam bulan ini kita akan belajar tentang kasih mula-mula. Selama minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan hari ini kita ada di minggu keberapa sekarang? Kelima, masih dalam tema yang sama yaitu kasih mula-mula. Jadi firman Tuhan bilang begini, kalau kita tidak di dalam kasih yang mula-mula itu, kemana ini? Nah, jadi kita ini nggak bisa masuk nanti sebagai orang-orang terlepas. Makanya firman Tuhan berkata hari ini harus bertobat. Ya, nah tema kita hari ini seperti minggu lalu sudah disampaikan adalah janji dalam kekekalan. Nah, kekekalan itu apa? Kekekalan itu artinya abadi. Kekekalan itu hidup selamanya, enggak mati-mati. Nah, janji Tuhan hari ini, Tuhan mau kasih kehidupan untuk kita semua. Tetapi ada syaratnya adik-adik. Harus bertobat dan kembali terus dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Wahyu pasal 21 sampai pasal yang ke-22. Jadi ada 2 pasal, nanti habis ibadah adik-adik baca ya Wahyu 21 dan Wahyu 22. Dan sekarang Kak Mita mau ringkas isinya apa ya dalam firman Tuhan Wahyu 21. Nah, di dalam kitab Wahyu, jadi suatu hari Yohanes, adik-adik ingat Yohanes melihat sebuah penglihatan adik-adik. Nah, penglihatan apa yang Yohanes lihat? Yohanes melihat ada langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang lama itu, langit dan bumi yang ada kita saat ini, sekarang adik-adik ada, Kak Mita ada, itu nanti suatu hari udah tidak ada lagi. Jadi Yohanes dulu pernah melihat ada langit dan bumi yang baru dan langit yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Dan dia melihat di langit dan bumi yang baru itu tidak ada kesusahan. Nah, adik-adik lihat ya, Yohanes melihat ada sebuah kota yang turun dari surga. Ya, itu yang berwarna kuning, itu ada sebuah kota yang turun dari surga. Nah, di bawahnya itu ada seperti gambar planet bumi kan. Nah, lalu nama kota yang berwarna kuning ini adalah Yerusalem baru. Nah, di kota ini adik-adik penuh kemuliaan Tuhan. Kota ini tahu nggak? Kota ini terbuat dari emas. Kalian pernah lihat emas? Jadi
dan memiliki tembok yang sangat besar. Nah, ini kan karena cuma gambar ya. Kalau digambar kan tembok nggak bisa segede yang gimana. Nanti nggak muat handphone kita kan kalau temboknya sebesar yang tinggi-tinggi kayak gedung itu. Tapi adik-adik coba kita bayangkan, ini temboknya sangat besar, sangat tinggi-tinggi temboknya. Terus temboknya ini terbuat dari permata. Jadi temboknya ini nggak terbuat dari batu, bukan terbuat dari batu bata. Temboknya ini terbuat dari permata. Kemudian permatanya adik-adik nggak cuma satu jenis, ada 12 jenis permatanya. Banyak sekali ya. Jadi ada 12 macam batu permatanya di tembok itu. Lapisannya nggak cuma satu lapis. Kalau kita bangun rumah ada semennya, kemudian dilapis dengan cat putih, mungkin ada ditambah lagi dengan warna cat kuning. Paling 2-3 lapisan. Ini bayangin temboknya 12 lapisan, tapi bukan dari cat, tapi temboknya itu dibuat dari permata, adik-adik. Wow. Nah, kemudian selain itu kotanya ini, Yerusalem baru ini, dia mempunyai 12 pintu gerbang. Waduh, banyak sekali pintunya. Di rumah kita ada berapa pintu tuh? Ada nggak 12 pintu di rumah? Ya kan? Nggak ada. Nah, ini pintu gerbangnya di depan pintu gerbangnya ya, bukan pintu yang di dalam rumah. Gerbangnya aja ada 12 adik-adik. Dan gerbangnya itu tahu nggak? Terbuat dari mutiara. Wah, 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 luar biasa sekali kota yang baru ini ya. Kemudian jalan-jalan yang ada di dalam kota ini terbuat dari emas. Nah, bayangin kita kalau masuk dalam kota yang baru ini kita pijak-pijak loh emasnya adik-adik. Wow, padahal emas orang pakai untuk jadi perhiasan ya, untuk cincin, untuk anting-anting. Kak Mita nggak punya uang, jadi Kak Mita nggak beli emas nih. Coba kalau yang banyak duit itu, emas semua di sini tuh. Ini nanti di kota Yerusalem baru, emas itu dipijak-pijak adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, tapi adik-adik tahu nggak? Tidak bisa sembarangan orang masuk loh ke dalam kota itu. Kota ini nggak boleh sembarangan orang masuk. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang berdosa, dia nggak bisa masuk ke dalam itu. Ya, kemudian apalagi ya? Yohanes lihat lagi. Pertama Yohanes lihat ada kota Yerusalem baru. Kemudian yang kedua Yohanes lihat ada sungai yang mengalir sangat deras. Nah, ini karena gambar, adik-adik bayangin aja ya, sungai yang mengalir sangat deras, dia mengalir dari tahta Allah. Itu yang warna kuning itu adalah tahta Allah kita, tempat Allah duduk bertahta di surga itu, seperti itu. Jadi dari situ ada mengalir sungai dan airnya sangat jernih adik-adik. Saking jernihnya airnya bukan seperti warna air putih, tetapi seperti warna kristal. Adik-adik pernah lihat kristal? Bening sekali, kilat sekali. Dan sungai ini, sungai ini nggak sama seperti sungai yang kita pernah lihat. Airnya, kalau adik-adik minum air yang di rumah, kira-kira nanti ada masanya haus lagi tidak? Coba kalau yang bilang haus, ngangguk-ngangguk nih kepalanya. Ya, pinter, cakep. Ya kan? Tapi kalau air sungai yang dilihat sama Yohanes, itu air sungai, air kehidupan adik-adik. Setiap orang yang minum dari air itu nggak akan haus lagi. Jadi dia melihat sungai itu. Nah, kemudian gak hanya itu, setelah Yohanes melihat sebuah kota baru, Yohanes melihat sungai, Yohanes masih melihat sebuah pohon di seberang sungai itu. Ada namanya pohon kehidupan. Sama-sama yuk semua buka mulut katakan pohon kehidupan. Good job. Nah, di pohon kehidupan itu coba lihat ya, buahnya nggak cuma satu macam. Adik-adik kalau di pohon rambutan kira-kira ada nggak durian ya? Nggak ada. Buah rambutan pohonnya hanya kasih buah rambutan. Pohon durian hanya kasih buah durian. Tapi di dalam pohon kehidupan ada banyak buah-buah yang baik dalam pohon itu. Terus buahnya ini tahu nggak? Buahnya ini setiap bulan berbuah. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Coba kasih tangan, kasih kode tangan aja. 1 tahun ada berapa bulan?
Ada 12 bulan. Jadi pohon kehidupan ini adik-adik selama 1 tahun setiap bulan berbuah. Bulan Januari berbuah, Februari, Maret, April, Mei, Juni berbuah. Nanti Juli berbuah lagi, Agustus berbuah lagi, September berbuah lagi. Aduh, sampai Desember berbuah terus. Januari berbuah lagi adik-adik. Jadi dia setiap bulan berbuah. Dan berarti dalam 1 tahun dia ada 12 kali berbuah. Dan tahu nggak, selain buahnya, daun-daun yang nampak dari pohon kehidupan itu, daun itu bisa menyembuhkan sakit penyakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan semuanya. Daunnya, bayangin daunnya aja bisa menyembuhkan. Siapa di sini adik-adik pernah makan daun jambu? Kalau Kak Mita pernah direbus daun jambu, airnya diminum. Kalau Kak Mita diare dulu, Kak Mita masih sekolah minggu, mamanya Kak Mita suka kasih tuh air rebusan daun jambu. Pahitnya, ampun. Najim, pahit sekali adik-adik. Ya, tapi obat, daun jambu aja obat loh. Apalagi daun pohon kehidupan ini, obat dia. Nah, kemudian adik-adik, Yohanes sangat terheran-heran. Lihat yang pertama sudah lihat apa tadi dia? Kota Yerusalem baru. Yang kedua lihat apa? Sungai, air kehidupan. Yang ketiga dia lihat pohon kehidupan. Dan yang keempat, adik-adik dia lihat lagi. Di sana ada banyak orang yang masuk dalam kota tadi ini. Ada orang dan di sana itu nggak ada malam lagi adik-adik. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kota itu tadi tidak perlu lampu dan cahaya matahari. Jadi di sana tidak kegelapan, tidak juga terlalu silau karena panasnya matahari. Dan orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem itu nanti itu akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, ingat, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan tidak melakukan yang jahat. Dan adik-adik tahu nggak, Yerusalem baru itu berbicara tentang kehidupan di surga. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke surga. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita nggak kembali ke dalam kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu misalnya begini. Dulu ya, Kak Mita waktu pertama sekali waktu sekolah minggu nih, Kak Mita pernah tuh waktu retreat tuh nangis nyembah Tuhan sambil mukul nyembah Tuhan, nangis. Terus setiap hari Kak Mita tuh tiap hari pengen baca Alkitab, tiap hari pengen nyembah Tuhan, tiap hari pengen baca Alkitab. Rasanya hati ini pengen ketemu Tuhan. Nah, itu namanya kasih mula-mula. Nah, adik-adik kalau adik-adik senang sama temen, misalnya nih Brandon sama si Jiel sahabat deket, pasti pengen selalu komunikasi kan? Pengen banget. Terus suatu hari si Jiel ini pergi ke Bangkok, udah lama nggak ada di Indonesia. Kemudian komunikasi terputus. Nah, suatu hari kalian pasti kangen ketemu. Nah, waktu kalian ketemu, kalian komunikasi. Nah, itu artinya sama seperti kalian ketemu sama sahabat kalian yang seperti dulu pernah kompak sekali. Terus pernah renggang, pernah nggak kompak lagi, tapi suatu hari kompak lagi. Nah, itu artinya kembali kepada kasih mula-mula. Sama juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau dulu adik-adik rajin baca firman, rajin ibadah, sekarang malas-malas. Aduh, pusing. Mulai sekarang, yuk kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Syaratnya cuma itu, supaya kita masuk kemana? Ke kota Yerusalem baru. Amin. Dan yang sebelum kakak akhiri, kakak mau kasih video. Ini gambar siapa nih kira-kira? Ini adalah gambar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang begini adik-adik. Pada waktu itu Tuhan bilang seperti ini sama Yohanes. Kita dengar sama-sama ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian,
yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke. Sesungguhnya. Nah, adik-adik yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama Wahyu 22 ayat 7a. Ya, Kak Mita mau lihat nih mulutnya dibuka enggak selebar-lebarnya gitu ya. Yuk, Wahyu 22 ayat 7a. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Sekali lagi kata aku kita ganti menjadi Yesus. Oke? Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya Yesus datang segera. Dan ini harus dihafal. Nanti adik-adik hafal Wahyu 22 ayat 7a bilangnya begini. Sesungguhnya Yesus datang segera. Hari ini Kak Mita tunggu sampai jam 7 malam. Adik-adik semua kirim videonya. Di videoin ya. Supaya ini membuat kita ingat bahwa Tuhan Yesus nggak lama lagi datang. Oke? Nah, jadi adik-adik demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita. Yuk kalau adik-adik selama ini udah malas berdoa, udah malas baca firman, udah malas berbuat baik, selalu melawan papa mama, terus ogah-ogahan, malas-malasan, nggak bertanggung jawab, malas belajar. Mulai hari ini firman Tuhan tadi di awal katakan bertobat. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan adik-adik tahu nggak? Hari ini tantenya Kak Mita meninggal. Padahal kemarin masih sehat-sehat. Artinya bahwa umur manusia kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus siap sedia, mempersiapkan diri kita. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang menjemput kita, kita bisa masuk ke dalam kota yang baru, kota Yerusalem. Siapa yang mau masuk kota Yerusalem baru? Kasih tangannya kayak gini nih. Siapa yang mau masuk Yerusalem baru? Yang mau masuk Yerusalem lama? Siapa? Yerusalem lama. Kak Mita mau yang baru. Yuk, yang mau masuk Yerusalem baru hari ini Kak Mita tunggu hafalannya semuanya. Dan semuanya sekarang kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh tetap mengasihi Tuhan, kami boleh menjaga kehidupan kami, menjaga kekudusan kami, menjaga cinta kami kepada Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Memang kami sesama manusia tidak tahu apa yang mungkin dilakukan teman kami atau tidak ada orang yang tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau tahu setiap apa yang kami lakukan. Ampuni kami, ampuni adik-adik sekolah minggu, ampuni papa mama, sekiranya mungkin Tuhan beberapa waktu ini kami tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Saat ini kami mau berubah, kami mau bertobat, dan kami maulah supaya kami dilayakkan Tuhan boleh masuk ke dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Tara, Kak Elis. Hadir. Halo adik-adik semua. Masih semangat kan? Masih. Halo kakak. Masih semangat kan? Masih kak. Nih suaranya nih. Masih dong kak. Masih ya? Masih. Wow, Kak Lamria. Adik-adik minggu lalu kita udah diinfokan mau buat art and craft kan? Ada yang udah siapin
bahan-bahannya boleh angkat tangan atau bilang yes atau Udah, Kak. mana nih Kak? Baru 1 orang ya? 2 orang terus Yes. boleh diangkat piring paper plate-nya tunjukin ke kakak kalau udah ready. Barangnya di paper plate-nya atau ya macam plastik. Kertas, Grace. Yang kayak gini, jadi bisa dilipat. Oke, yang udah ready? Aku ambil kertas yang macam kemarin Kak nih tadi. Oke, Grace. Kita lihat mau simak videonya dulu ya. Gimana sih cara buat paper plate-nya? Kira-kira adik-adik udah pada tahu belum kita mau buat apa ya hari ini? Ada yang tahu? Belum, Kak. Buat apa ya? Ada yang tahu? Coba dikasih tahu, penasaran juga loh. Oh iya ya, kita mau buat sesuatu yang bisa dipakai di kepala. Kita mau buat apa? Siapa yang bilang mahkota tuh ya? Mahkota, Mas. Mahkota. Ya, kita membuat mahkota ya. Bentar ya. Kakak minta Kak Yuni, tolong videonya boleh diputar. Nanti kalau adik-adik ngerasa ada yang, maksudnya videonya kecepatan, boleh info ya. Kita sama-sama buat bareng-bareng. Silakan Kak Yuni. Paper plate-nya dilipat 2. Tunggu. Oke, tunggu dulu Kak. Di stop dulu Kak, boleh. Boleh apa aja kan? Semuanya udah dilipat 2 paper plate-nya. Nggak bisa Kak. Kayak gini ya. Pokoknya punya aku plastik. Aku perlu hapus dulu. Oke, Grace boleh lihat dulu videonya. Nanti udah selesai, Grace boleh cari paper plate-nya ya. Yang bisa dilipat kayak gini. Kak. Oke, Kak Yuni lanjutin. Kak, nanti kasih videonya ya. Oke, Grace. Dilipat 2, terus digunting. Gunting mulai dari yang tengah. Terus samping kanan. Kelihatan nggak ya? Terus yang samping kiri. Oke, stop dulu Kak Yuni. Udah sampai digunting semua ya adik-adik? Udah semua? Coba boleh diangkat kalau udah. Boleh tunjukin ke kakak. Kalau yang nggak bisa gunting, boleh minta tolong mama papanya ya, adik-adik, atau kakaknya. Oke. Udah boleh kakak lanjutin? Kayak gini ya hasilnya. Tapi ada satu lagi bagian yang harus digunting. Putar Kak Yuni videonya, ada satu lagi. Yang sisi ini juga digunting ya. Terus adik-adik boleh selesai digunting. Itu selanjutnya adalah memberikan hiasan atau aksesoris ya. Biar mahkotanya jadi menarik, jadi penuh dengan emas-emas, boleh pakai glitter, boleh pakai kakak pakai ini nih hiasan ornamen Natal kalau lihat ya.
Kalau terus pakai kertas juga boleh, digunting-gunting, ditempel. Sampai sini udah ada yang stop dulu Kak Yuni, boleh. Kak Yuni boleh stop dulu. Kak Yuni, oke, thank you Kak Yuni. Adik-adik tadi lihat di depan di videonya ada yang yang putih, paper plate-nya putih atau yang udah berwarna ya. Boleh adik-adik warnain dulu sebelumnya. Atau mau pakai yang putih terus nanti baru ditempel-tempel juga boleh ya. Kalau yang mau berwarna kayak gini, Kakak udah warnain sih semalam. Terus sudah hiasin. Oke, lanjut Kak. Boleh dihias. Bagian menghiasnya Kakak percayakan sama adik-adik ya, maunya seperti apa. Mau yang penuh. Pakai krayon boleh, pakai cat air boleh. Pakai glitter boleh. Pernak-perniknya apa aja boleh ya. Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap mewarnai atau memberi hiasan? Udah ada yang siap? Terus kalau udah, boleh diputar Kak Yuni. Putar lagi. Kak Yuni. Boleh ditempel mutiara juga ya, di lem. Atau kancing-kancing baju. Pokoknya semenarik mungkin yang adik-adik suka ada di mahkotanya. Terus kalau udah selesai, mau memberikan hiasan, yang tadi bagian yang digunting udah boleh ditegakkan gitu ya adik-adik. Jadi seperti mahkota. Udah pernah lihat mahkota kan semuanya? Biasanya yang pakai mahkota adalah raja-raja. Ya. Ini. Jangan nampak sekarang ya. Iya benar. Boleh pakai apapun ya. Hiasnya mau pakai beras boleh. Mau pakai kancing-kancing boleh. Atau hiasan Natal kayak gini juga boleh. Yang penting semenarik mungkin. Yang udah hampir selesai, udah boleh diangkat ya. Atau yang udah selesai sama sekali, kita boleh pakai mahkotanya. Tinggal finishing aja ya adik-adik. Untuk ya. Boleh full color ya. Pokoknya ini mahkotanya adik-adik. Adik-adik mau kreasi seperti apa? Itu udah luar biasa ya. Udah ada yang selesai? Kalau udah, boleh dipakai mahkotanya. Udah, Kak. Udah? Sila udah ya? Gaby sama Sila udah. Gaby sama Sila udah. Ini tadi suara Gaby ya? Kakak bilangnya suara Sila ya. Oke, ada lagi yang udah. Boleh dipakai ya? Kakak juga mau pakai ah? Oke.
Aaron udah selesai. Joyce sudah selesai. Kak Beatrice. Ini Kak. Queen udah selesai. Siapa lagi nih yang udah selesai? Pepe udah selesai belum? Uziel udah? Udah boleh dipakai ya. Yang udah boleh dipakai mahkotanya. Masih belum selesai gara-gara nggak punya bahannya. Oh, belum selesai. Nanti boleh dikirim ya fotonya yang belum selesai. Nanti kakak kirimin videonya. Nggak punya bahannya. Nanti boleh hubungin Kak Mita atau Kak Elis untuk bahannya. Nanti kakak anterin, bisa kakak anterin ya. Biar nanti adik-adik sama-sama buat di rumah. Oke? Nanti yang nggak punya bahannya hubungin Kak Mita boleh. Ada lagi yang udah selesai? Brandon udah? Belum Kak. Belum. Karen. Siapa lagi nih? Grace, Gabriela. Nanti kakak kirimin fotonya ya. Yang punya buat live. Pelangi. Sela, terus Harisan udah? Oke, yang udah. Oke, adik-adik yang udah boleh dipakai ya. Kita yang udah selesai aja, yang belum selesai nanti dilanjutin. Nanti boleh dilanjutin ya, habis ibadah. Besar ini kecil. Itu besar ini kecil. Oke, selesai. Selesai ya. Boleh kita pakai semua mahkotanya. Kakak mau ajak adik-adik foto bareng nih. Kak Yuni atau Kak Edelin boleh siap-siap fotoin kita. Boleh dipakai ya semua? Oke, Kak. Udah boleh Kak, kasih aba-aba Kak, biar kami siap-siap nih. Udah siap ya? Udah siap ya adik-adik? Queen, pakai Queen. Cepet Queen. Udah Kak? Oke, bentar. Kakak foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Tahan ya. 1, 2, 3. Udah, Kak. Oke, makasih Kak Edelin. Sekarang kita mau nyanyiin satu lagu ya adik-adik. Judulnya itu Di Surga Nanti Pakai Baju Putih. Jadi kita sekarang minta tolong Kakak PPW untuk pimpin kita nyanyikan satu lagu. Boleh Kakak? Boleh dong. Boleh dong. Terima kasih. Nah, semua udah pakai mahkotanya adik-adik? Semua udah pakai ya? Nah, kakak ajak kalian untuk berdiri bersama-sama. Yuk kita menari bagi Tuhan. Oke, kita berdiri ya. Nanti kita buat gerakannya ya. Gerakannya ya. Oke. Musik. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi. Di kota nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kekal
kekal selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, wow, keren. Oke, kami persilakan buat Kamita. Oke, adik-adik, sebentar kita mau lihat video ayat hafalan kita minggu lalu ya. Silakan Kak Yuni. Satu Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Korintus 3 ayat 17b, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. 1 Korintus 3 ayat 17b, begini firman Tuhan. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. God bless you all. Korintus 3 ayat 17, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat hafalan 1 Korintus 3 ayat 17b, firman Tuhan berkata, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. God bless you all. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinaskan bait Allah, maka Allah akan membinaskan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 3 ayat 17 bagian B, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17b, demikian firman Tuhan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. God bless you all. 1 Korintus 3 ayat 17, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bye bye. 1 Korintus 3 ayat 17b, demikian firman Tuhan, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Korintus 3 ayat 17b, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. God bless you. Lanjut aja Kak videonya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau dengerin pengumuman ya dari Kak Yuni. Boleh ditampilin Kak Yuni pengumumannya? Shalom adik-adik, happy Sunday. Kalian semua benar-benar luar biasa ya. Tetap setia mengikuti ibadah setiap minggu. Kakak berharap setiap minggu tetap setia ya adik-adik. By the way, kalian tahu nggak ini gambarnya siapa? Tahu nggak adik-adik? Bapak ini sudah sangat tua loh. Tapi di usianya yang tua itu, dia harus tetap mengikuti ujian. Hahaha, lucu juga ya. Sudah tua kok masih ikut ujian. Kira-kira Bapak itu lulus ujian nggak ya?
Ayo, siapa yang tahu? Nah, untuk cerita selengkapnya, makanya ikutan ya ibadah Sunday School kita minggu depan. Dan tema kita minggu depan adalah percaya dan dibenarkan. So, sampai ketemu ibadah kita minggu depan ya guys. Eits, jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. God bless you. Oke, nah sekarang kita mau dengar pengumuman lagi. Hah, nge-lag ya? Oke, sudah. Oke, bentar ya. Boleh jadiin co-host dulu? Oke, adik-adik. Jadi kita senang sekali loh ibadah hari ini. Adik-adik, siapa yang senang ibadah hari ini? Angkat tangannya. Angkat jarinya dua-dua loh, jangan satu, dua, harus dua. Itu nampak semangat. Mana senyumnya? Senyumnya, bikin senyumnya. Oh, nggak ada senyumnya. Oke, selanjutnya kita ngapain ini Kak Esther? Oke, kita mau dengar pengumuman. Kedengaran suara kakak? Kedengaran. Oke, Kedengaran. Ya. Oke, nah sekarang kita mau dengerin pengumuman dulu ya. Yang pertama, nah buat adik-adik yang mau transfer nih persembahannya, kalian bisa pakai QR code ini ya. Misalnya ada yang mau pakai bank orang tuanya, nah di sini juga ada nomor banknya. Oke? Nah, next. Nah, nih kita lagi cari desainer nih. Kita udah punya satu teman yang pengen join buat jadi desainer. Nah, buat adik-adik yang pengen juga, kalian bisa ya kontak kakak-kakaknya biar nanti kakak-kakaknya bisa tahu mana adik-adik yang kira-kira pengen jadi desainer nih di sekolah minggu. Oke? Next. Nah, jangan lupa buat adik-adik yang belum isi biodatanya di lewat IG kita nih. Tadi kan kita ada Instagram tuh, terus kan di bio-nya tuh ada linknya. Nah, adik-adik bisa pencet, terus kalau dipencet nanti dia keluar kayak gini yang warna putih ini. Terus nanti dipencet yang form biodata Shine Kids. Oke, jadi buat adik-adik yang belum isi biodatanya jangan lupa diisi ya, biar nanti kakak-kakak sekolah minggunya bisa rekap biodata kalian. Oke, next. Nah, minggu depan kita masih ibadah nih dengan tema yang baru. Jadi adik-adik jangan lupa join, terus ajak teman-temannya buat kita ibadah bareng-bareng, oke? Next. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Silahkan teman-teman yang bertugas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat rahmat-Mu yang terus tercurah atas kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah aman ya Tuhan. Terima kasih buat jaringan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya minggu depan waktu ibadah Zoom Tuhan memberikan jaringan seperti sekarang ini, jaringan yang bagus, jaringan yang lancar ya Tuhan, supaya teman-teman kami juga bisa bangkit bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan membimbing kami. Kiranya Tuhan mengurapi mereka semua agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah berdoa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa agar gereja kami menjadi berkat ya Tuhan untuk bangsa saya Tuhan, agar dapat melakukan segala sesuatu ya Tuhan dengan baik, agar menjadi berkat bagi semua di bumi ini ya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat di sini ya Tuhan, Bapak atau Ibu ya Tuhan. Tolong lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga Om Erwin ya Tuhan, gembala kami ya Tuhan. Berkati dia agar dia dapat bersemangat lebih lagi ya Tuhan
untuk memuliakan nama. Berkati juga pembangunan gereja kami ya Tuhan. Berkati juga dana-dananya ya Tuhan. Berkati semua yang diperlukan di sana agar dicukupi oleh-Mu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin berjuga Tuhan untuk bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID-19 Tuhan, dan juga Tuhan kami ingin berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden Tuhan supaya diberi hikmat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah Presiden Wakil Presiden terlindung dari virus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami udah berdoa. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekarang semuanya dalam sikap yang tenang, kita berdoa lagi ya. Kita berdoa untuk adik-adik yang mau memberi persembahan. Tuhan, kami berdoa, berkati kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami mau memberi persembahan kami. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu, adik-adik sains yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau terima berkat dari Tuhan. Yuk adik-adik Saint Kids, adik-adik yang luar biasa, semua angkat kedua tangannya. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau adik-adik, keluar masukmu, sekolahmu, studimu, segala kebutuhanmu, segala keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas kehidupanmu sekeluarga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang akan menyertai kalian hari ini dengan Roh Kudus yang akan menuntun kalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang percaya bersama-sama dengan Kak Mita kita katakan, amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday.